Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسولنا الكرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tak bersyukur kepada Allah karena sampai pada malam ini, di malam ke-26 bulan Ramadan, artinya kita sudah melewati 25 puasa. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah. Semua nikmat yang diberikan ini tak lain dan tak bukan agar kiranya kita senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, suri teladan kita, yang membimbing kita semua tanpa terkecuali menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kini kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Ada orang yang bersedih karena ingin berpisah dengan bulan Ramadan. Juga ada orang yang bergembira karena Ramadan akan berlalu. Orang yang bersedih berlalunya bulan Ramadan, inilah orang-orang yang diliputi rasa ketakwaan dalam dirinya, karena merasa bahwasanya tidak ada satupun bulan yang menyamai bulan Ramadan. Tidak ada satupun bulan yang dicurahkan seluruh rahmat Allah kecuali Ramadan. Tidak ada seluruh dicurahkan kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan-kemuliaan, begitu pula keberkahan-keberkahan dan ampunan Allah yang dicurahkan seluruhnya kecuali di bulan Ramadan. Maka para sahabat ketika ingin berpisah dengan bulan Ramadan, mereka semua bersedih. Bahkan ada yang menangis keras. Kenapa mereka menangis? Di samping karena mereka tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan, juga mereka bersedih karena jangan sampai ibadahnya di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat masih khawatir dengan ibadahnya. Bagaimana dengan kita sekalian? Pernahkah kita khawatir dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Jangan-jangan ibadah mulai dari awal bulan Ramadan sampai saat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mending kita merasa bahwasanya ibadah kita itu kurang, bahkan tidak diterima Allah, sehingga kita bisa bertambah khusyuk, daripada kita merasa mulia bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kiranya agar saya bisa khusyuk dalam salat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jikalau engkau melakukan satu ibadah
baik itu Anda melakukan sholat ataupun kita sedang bersedekah, mengeluarkan zakat, baca Al-Quran dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, jadikan itu sebagai ibadah yang terakhir yang engkau lakukan, sehingga engkau akan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum tentu dari waktu ke waktu sholat, mungkin saja ini kita bisa mendapati sholat isya secara berjamaah, belum tentu sampai subuh kita, siapa yang menjamin sampai subuh kita masih hidup. Maka jadikan itu ibadah terakhir ketika kita mau beribadah, jikalau kita mau khusyuk beribadah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada amalan yang lebih penting di akhir-akhir bulan Ramadan ini, yaitu mengenai zakatul fitr. Zakat fitrah adalah kewajiban kita manusia, setiap manusia yang sudah lahir di permukaan bumi ini, itu sudah wajib untuk dikeluarkan yang namanya zakatul fitr. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau dia tidak membayarkan zakat fitrah, sehingga dalam rukun Islam tercantum zakatul fitr. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatan alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, aqimus salat wa atuz zakah wa shaumi Ramadan, kemudian wa hajju fi baitillah. 5 ini harus kita tunaikan. Yang terakhir ini di akhir-akhir bulan Ramadan yang perlu kita ingat, yaitu zakatul fitr, karena tidak ada alasan bahwa kita mengatakan saya lupa membayar zakat fitrah. Tidak ada alasan seperti itu. Kewajiban zakat fitrah ini itu wajib setiap muslim, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan lupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya zakat fitrah ini, sehingga bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu sahabat Sa'labah yang tidak pernah luput ibadahnya di masjid, ketika itu Sa'labah minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking miskinnya sampai sarungnya berdua istrinya sholat. Nanti dia selesai sholat, baru Sa'labah, baru istrinya sholat lagi. Hanya satu sarung dia berdua, saking miskinnya Sa'labah, minta didoakan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah menolak. Ya Sa'labah, sudah bagus engkau sekarang seperti ini, karena engkau walaupun miskin tetapi ibadahmu kepada Allah tidak pernah luput. Ya Rasulullah, tapi jikalau aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin aku bisa bertambah taat beribadah kepada Allah. Sehingga didoakan oleh Rasulullah SAW, karena mendesak Rasulullah SAW untuk didoakan, maka kita tahu Rasulullah tidak pernah ditolak doanya oleh Allah, sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa Rasulullah SAW. Jadilah Sa'labah diberikan kambing, satu sepasang kambing intung beranak pianak, hampir di seluruh pelosok-pelosok Madinah penuh dengan peternakan Sa'labah. Sampai satu ketika ditanyakan Sa'labah, kemana Sa'labah tidak lagi terlihat bersalat berjamaah? Kata sahabat, ya dari kemarin sudah tidak terlihat, kemudian 1, 2, 3 kali kemudian tidak terlihat. Tiba waktu untuk pembayaran zakat, kemudian ditanya, dia belum membayar zakat, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, pergi kepada Sa'labah untuk mengingatkan kepadanya membayar zakat. Tetapi Sa'labah mempunyai banyak alasan untuk tidak membayar zakat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak usah menagih untuk membayar zakat. Maka Sa'labah tidak diterima zakatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan zakat ini tidak ditunaikan zakat itu, maka Sa'labah ketika itu habis seluruh ternaknya akibat dia tidak menunaikan zakat. Makanya zakat ini adalah satu keberkahan bagi kita, yaitu keberkahan harta kita, bahkan tuhratum minas shaim, yang dapat membersihkan puasa-puasa kita. Jikalau kita ada perkataan-perkataan yang jelek di bulan Ramadan, mulai awal Ramadan,
ataupun perkataan-perkataan yang sengaja atau tidak sengaja kita ucapkan kepada teman yang bisa menyakiti hatinya, itu bisa membersihkan tuhratum minas shaim, membersihkan daripada dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan itu. Wa tu'matun lil fuqara wal masakin, dan zakat ini yaitu dapat memberikan makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu jangan sampai kita telah merasa banyak ibadah di bulan Ramadan ini. Kita banyak solat kita tidak pernah putus. Mungkin kita merasa bahwasanya kita banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Mungkin kita menamatkan Al-Quran sudah berapa kali, akan tetapi kita tidak menunaikan zakat. Maka dikatakan dalam hadis, mu'allakum bainas sama wal ard. Semua amalan-amalan kita itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menunaikan yang namanya zakatul fitr. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini baik itu zakat fitrah yang kita tunaikan atau zakat mal, bukan sebenarnya mengurangi harta kita. Kalau kita melihat dari kasat mata memang harta kita berkurang, tetapi pada hakikatnya harta kita itu bertambah seperti tanaman yang kita pupuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yamhaqallahu riba, bahwasanya riba itu pasti akan musnah. Yamhaqallahu riba wa yurbis shadaqat, akan tetapi sedekah itu akan tumbuh subur seperti tanaman yang selalu kita pupuk, selalu kita siram. Orang-orang yang sering bersedekah mengeluarkan zakat itu akan awet itu hartanya dan bertambah hartanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat menjadi perisai bagi kita, baik itu perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat kita di dunia, ataupun menjadi perisai nanti dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zakat yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan ini dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah ini akan memasukkan bagi orang-orang yang membayarnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, ibarat orang yang mengeluarkan hartanya, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, seperti orang yang menanam biji, satu biji, kemudian biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan 7 tangkai itu tumbuh menjadi 100 buah, menjadi 100, kemudian dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, itu terjadi walaupun di luar Ramadan itu kita bisa mendapatkan pelipat gandaan seperti itu. Akan tetapi di bulan Ramadan ini bagi orang yang berpuasa di jalan Allah, betul-betul ikhlas berpuasa karena Allah, maka kata Allah, as-saumu li wa ana ajasibi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepadamu. Ganjaran sedekah yang kita berikan itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya sedekah, zakat kita ini adalah penolong kita nanti di hari kemudian kelak. Ketika di padang mahsyar tidak ada lagi penolong nanti di yaumil akhir. Datanglah ini zakat kita, sedekah kita, baik zakat fitrah kita ataupun zakat harta kita, sedekah kita, itulah yang menolong kita dari panasnya terik matahari dan amalan-amalan yang lain yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari kemudian di padang mahsyar itu hanya sejengkal saja matahari dari kepala kita, Pak. Ini hanya sejengkal saja matahari, begitu panasnya, sehingga ada keringatnya yang sampai di mata kaki, ada keringatnya yang sampai di lutut,
ada yang keringatnya sampai di pinggang, bahkan ada yang keringatnya sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga mari senantiasa kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir di bulan Ramadan ini, karena dengan sedikit kebaikan itu, apalagi kalau banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sedikit saja kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghindarkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit saja kita melakukan kebaikan bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, ittaqin nar, takutlah kamu kepada nerakanya Allah, menghindarlah kamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan carilah surganya Allah Subhanahu wa taala walau bisyikki tamrah, walaupun itu dengan kamu melakukan kebaikan bersedekah dengan sebiji kurma, karena dengan sebiji kurma itu dapat menghindarkan kamu dari api nerakanya Allah dan memasukkan kamu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak bisa dengan bersedekah dengan sebiji kurma, faman lam yajid, kata Rasulullah, fa bi kalimatihi thayyibah, maka ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Terutama kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka berada di bulan Ramadan. Mari senantiasa kita berbuat kebaikan, masih ada waktu tersisa beberapa hari ini, walaupun dengan perkataan baik yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, karena perkataan yang baik itu dapat menghindarkan kita dari api nerakanya Allah dan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di 10 terakhir ini dengan ketaatan menunaikan zakat fitrah bagi kita setiap umat muslim. Innallahil musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.